Ada kisah yang belakangan ini tidak bisa lepas dari timeline media sosial kita. Kisah tentang dua orang yang pernah berdiri di pelaminan bersama, yang pernah saling berjanji, yang pernah membangun keluarga, membesarkan anak-anak, dan menjalani kehidupan yang dari luar tampak bahagia. Ruben Onsu dan Sarwenda, nama yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Dan kini, nama mereka kembali ramai. Bukan karena kabar bahagia, tapi karena konflik yang semakin hari semakin memanas. Semakin dalam, semakin menyeret banyak pihak ke dalamnya. Untuk memahami apa yang terjadi sekarang, kita perlu mundur sebentar. Ruben dan Sarwenda resmi bercerai pada 2024. Perceraian yang tentu meninggalkan berbagai kesepakatan. Soal harta, soal anak-anak, soal siapa yang bertanggung jawab atas apa. Salah satu poin yang disepakati dalam akta perceraian mereka adalah soal nafkah anak. Ruben sepakat untuk membiayai kebutuhan anak-anak mereka, termasuk biaya pendidikan, hingga lulus kuliah. Jumlah yang disebut publik mencapai angka yang tidak kecil, 200 juta per bulan. Kesepakatan itu ada, hitam di atas putih. Tapi yang terjadi kemudian berbeda dari yang tertulis di kertas. Konflik pertama antara keduanya sebenarnya sudah muncul pada November 2025. Saat itu, persoalannya pun sudah sama. Soal nafkah dan waktu pengasuhan anak. Tapi entah bagaimana, badai itu sempat meredah. Sayangnya, tidak untuk lama. Karena pada 31 Mei 2026, badai itu datang lagi. Kali ini lebih keras, lebih terbuka, dan lebih sulit untuk diredakan. Semuanya bermula ketika kuasa hukum Sarwenda, Abraham Simon, menyampaikan pernyataan kepada media. Ia mengungkap bahwa kliennya tiba-tiba ditagih oleh debt collector terkait sebuah mobil yang diklaim sebagai aset milik Ruben Onsu. Sarwenda, kata Abraham, sudah tidak ada kaitannya lagi dengan mobil tersebut. Tapi tagihan itu tetap datang ke pintunya. Itu baru pembuka. Yang lebih mengejutkan publik adalah pernyataan berikutnya. Abraham mengungkap bahwa sejak akhir 2025, Ruben Onsu disebut sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya. Tidak ada nafkah 200 juta rupiah per bulan yang masuk, tidak ada biaya sekolah, tidak ada biaya les. Bahkan ketika anak-anak sakit dan harus ke dokter, semua ditanggung oleh Sarwenda sendiri. Sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini, justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar, dan kalau ada anak-anak yang sakit ke dokter, itu bahkan klien kami yang menanggung. Tegas Abraham dan Simon, kuasa hukum Sarwenda. Pernyataan yang tentu langsung memicu reaksi dari pihak seberang. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, tidak membantah bahwa nafkah memang terhenti sejak Desember 2025. Tapi ada alasan yang mereka ajukan. Menurut Minola, Ruben menghentikan nafkah bukan tanpa sebab. Ia melakukannya karena selama 6 bulan terakhir, ia merasa tidak mendapatkan haknya, yakni waktu untuk bertemu dan mengasuh anak-anaknya sendiri. Dengan kata lain, bagi kubu Ruben, ini bukan soal tidak mau membayar. Ini soal timbal balik yang tidak berjalan. Hak yang tidak ditunaikan dari satu pihak, lalu dibalas dengan penghentian kewajiban dari pihak lain. Sebuah lingkaran yang, sayangnya, yang paling terdampak bukan mereka yang berdebat, tapi anak-anak yang ada di tengahnya. Ketegangan pun semakin meningkat. Ruben melontarkan pernyataan yang langsung ramai diperbincangkan. Sebuah kalimat yang keras, tapi mungkin lahir dari rasa frustrasi yang sudah lama menumpuk. Kalau tidak sanggup, serahkan anak-anak ke saya yang membesarkan. Sementara dari pihak Sarwenda, kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, membantah tuduhan bahwa Sarwenda mempersulit Ruben untuk bertemu anak-anak. Selalu ada jalur komunikasi yang terbuka, dan para pihak terkait perlu mengomunikasikan keinginan mereka secara lebih jelas, ujar Chris. Dua kubu, dua versi cerita, dan di antara keduanya, publik yang mencoba memilah mana yang benar. Tapi kemudian, konflik ini bergerak ke arah yang tidak ada yang menduga. Beredar beberapa potongan video yang langsung viral di berbagai platform. Video-video itu menampilkan Sarwenda dalam kondisi yang tampak sangat emosional
melontarkan kata-kata yang membuat banyak orang terkejut. Dalam salah satu video, ia berbicara soal sosok laki-laki dengan menyebut istilah Chong yang langsung dikaitkan netizen sebagai sindiran kepada Ruben Onsu. Dan di video lain yang lebih mengejutkan, Sarwendah terdengar mengucapkan kalimat kasar yang tidak biasa kita dengar dari seorang figur publik sekali berdirinya. "Cih, gue juga nggak butuh duit loh," disertai kata-kata kasar yang langsung membuat media sosial bergolak. Netizen yang selama ini mungkin bersimpati pada situasinya, banyak yang terdiam, lalu berbalik arah. Ruben Onsu, yang selama ini memilih untuk tidak terlalu banyak bicara di depan publik, akhirnya angkat suara. Ia mengaku murka, bukan hanya karena Sarwendah, tapi juga karena dalam video-video yang beredar, adik ipar Ruben, Wendy Lo, juga disebut ikut melontarkan kata-kata seperti najis, Chong, hingga umpatan kasar lainnya yang ditujukan kepadanya. Iya, najis Chong anjing. Jawaban saya juga bisa kalau uang saya buat beli keperluan sendiri. Tapi saya punya tanggung jawab, jadi saya sampingkan itu, saya utamakan keperluan rumah tangga, tulis Ruben. Di akhir pernyataannya, ia juga melayangkan peringatan kepada pihak luar yang tidak memiliki hak asuh, termasuk sosok manajer berinisial M yang dituding kerap ikut campur dan menjatuhkan namanya demi konten siaran langsung. Kuasa hukum Ruben pun tidak tinggal diam. Minola Sebayang menyoroti satu hal yang menurutnya sangat serius, dampak psikologis pada anak-anak. Kalau di lingkungan itu terus-menerus patut diduga ayahnya jadi bahan omongan, ayahnya kemudian dikecil-kecilkan, ujar Minola. Dan dari sana, pihak Ruben mulai mempertimbangkan langkah hukum yang lebih jauh, termasuk kemungkinan memperjuangkan kembali hak asuh anak jika kondisi ini dianggap tidak kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Di tengah badai yang semakin liar di media sosial, pada Sabtu, 6 Juni 2026, Sarwendah akhirnya muncul. Ia mengunggah video di Instagram pribadinya. Wajahnya tampak lelah, tapi suaranya jelas. Ia meminta maaf. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan hati, ucapnya. Saya minta maaf dari lubuk hati saya kepada semuanya. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak. Dan yang paling menyentuh, ia secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada anak-anaknya, karena baginya, anak-anak tidak seharusnya ikut terseret dalam konflik orang dewasa. Namun satu hal yang dicatat banyak pihak, dalam video permintaan maaf itu, Sarwendah tidak menyebut nama Ruben secara spesifik. Kuasa hukum Ruben pun tidak bisa berkomentar banyak. Kami tidak bisa memberikan komentar apa-apa, artinya itu haknya dia, kata Minola. Dan disinilah kita sekarang. Konflik ini belum selesai, proses hukum masih berjalan, negosiasi soal nafkah dan hak asuh masih menggantung, dan dua nama besar itu masih berdiri di dua sisi yang berlawanan, dengan anak-anak mereka yang berada di tengah-tengah semuanya. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran dari kisah ini, bahwa perceraian yang tertulis rapi di atas kertas belum tentu berjalan mulus dalam kenyataan, bahwa emosi yang tidak dikelola bisa menjadi bumerang, sekalipun kita merasa kita yang paling terluka. Bahwa media sosial yang terasa seperti tempat yang aman untuk meluapkan perasaan sebenarnya adalah panggung terbuka yang tidak mengenal belas kasihan. Dan yang paling penting, bahwa di balik setiap konflik orang dewasa yang ramai diperbincangkan publik, selalu ada anak-anak yang diam-diam merasakan semuanya. Semoga badai ini segera berlalu, semoga ada kebijaksanaan yang mengalahkan ego, dan semoga anak-anak yang ada di tengah semua ini tetap terlindungi, tetap dicintai, dan tetap bisa tumbuh dengan tenang.